Panggul miring. Panggul miring atau pelvic tilt ringan adalah kondisi ketika posisi panggul tidak berada pada sudut yang netral. Akibatnya, postur tubuh bisa terlihat sedikit tidak seimbang saat berdiri atau berjalan. Kondisi ini terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Anterior pelvic tilt, yaitu ketika panggul terlalu miring ke depan sehingga punggung bawah terlihat lebih melengkung dan perut tampak lebih menonjol. Sebaliknya, pada posterior pelvic tilt, panggul justru miring ke belakang sehingga punggung bawah terlihat lebih datar dan tubuh tampak sedikit membungkuk. Ada juga lateral pelvic tilt, yaitu ketika salah satu sisi panggul lebih tinggi dibanding sisi lainnya sehingga postur tubuh terlihat tidak simetris. Kondisi ini sering berkaitan dengan kebiasaan duduk terlalu lama, postur tubuh yang buruk, otot core yang lemah, atau ketidakseimbangan otot di area pinggul dan paha. Banyak orang tidak sadar memiliki pelvic tilt ringan karena perubahan bentuk tubuhnya sering terlihat samar. Sebagian baru menyadari setelah melihat postur tubuh terasa aneh di cermin, posisi bahu dan pinggul tampak kurang sejajar, pinggang lebih cepat pegal, dan berjalan terasa tidak seimbang seperti kaki terasa panjang sebelah. Buta warna. Buta warna adalah kondisi ketika mata kesulitan membedakan warna tertentu. Yang paling umum yaitu kombinasi merah dan hijau. Penyebabnya berasal dari sel kerucut di retina mata yang tidak bekerja normal saat menangkap warna. Mata manusia sebenarnya punya 3 sensor warna utama, merah, hijau, dan biru. Ketiga sensor ini bekerja sama untuk membantu otak mengenali jutaan warna berbeda. Tapi kalau salah satu sensor terganggu atau kurang sensitif, otak jadi kesulitan membedakan campuran warna tertentu. Kondisi ini biasanya bawaan lahir dan diturunkan secara genetik. Karena gen gangguannya berada di kromosom X, buta warna jauh lebih sering dialami pria dibanding wanita. Banyak orang tidak sadar dirinya buta warna karena sejak kecil mereka menganggap warna yang dilihat memang seperti itu. Sebagian baru menyadarinya saat menjalani tes Ishihara, yaitu tes berbentuk lingkaran penuh titik warna dengan angka tersembunyi di dalamnya. Skapula bersayap. Skapula bersayap atau winged scapula adalah kondisi ketika tulang belikat terlihat lebih menonjol keluar seperti sayap. Kalau dilihat dari belakang, salah satu sisi punggung bisa tampak lebih keluar dibanding sisi lainnya. Kondisi ini sering lebih terlihat saat seseorang melakukan wall push test, yaitu mendorong tembok dengan kedua tangan. Normalnya, tulang belikat menempel cukup stabil pada dinding dada dan dibantu oleh beberapa otot untuk bergerak dengan seimbang. Salah satu otot yang paling penting adalah serratus anterior, yang berfungsi seperti lem untuk menjaga tulang belikat tetap menempel pada tulang rusuk. Kalau otot ini lemah atau sarafnya bermasalah, tulang belikat bisa mulai menonjol keluar. Hal tersebut bisa dipicu oleh postur tubuh yang buruk, kelemahan otot, cedera saraf, hingga kebiasaan membawa beban berat secara tidak seimbang. Skapula bersayap juga bisa membuat bahu terasa cepat pegal dan muncul rasa tidak stabil di area bahu serta punggung atas. Sebagian orang merasa gerakan mendorong dan mengangkat barang di atas kepala jadi lebih lemah dan terbatas. Sinus preaurikular. Sinus preaurikular adalah lubang kecil bawaan yang biasanya muncul di bagian depan telinga. Bentuknya sering terlihat seperti titik kecil atau pori-pori yang agak dalam di kulit. Kondisi ini terjadi karena jaringan telinga tidak menyatu sempurna saat perkembangan janin di dalam kandungan. Akibatnya, terbentuk saluran kecil di bawah kulit yang terhubung ke lubang tersebut. Dalam banyak kasus, kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi karena ada saluran kecil di bawah kulit, area tersebut kadang bisa menjadi tempat menumpuknya minyak, kotoran, atau bakteri. Akibatnya, sinus preaurikular bisa mengalami infeksi dan menyebabkan bengkak, kemerahan, nyeri, bahkan keluar cairan atau nanah dari lubang kecil tersebut. Skoliosis ringan. Skoliosis ringan adalah kondisi ketika tulang belakang melengkung ke samping secara tidak normal. Kalau dilihat dari belakang, tulang punggung yang normal seharusnya terlihat lurus. Tapi pada penderita skoliosis, bentuknya bisa sedikit menyerupai huruf C atau S. Menariknya, banyak orang sebenarnya punya skoliosis ringan tanpa sadar. Karena pada tahap ringan, kondisi ini sering tidak menimbulkan rasa sakit yang serius. Sebagian baru sadar setelah melihat posisi bahu terasa tidak sejajar, pinggang terlihat miring, atau salah satu sisi punggung lebih menonjol saat membungkuk. Penyebab skoliosis juga bermacam-macam, tapi kasus paling umum adalah skoliosis idiopatik, yaitu skoliosis yang tidak diketahui penyebab pastinya.
Kondisi ini biasanya mulai muncul saat masa pertumbuhan remaja ketika tulang berkembang cukup cepat. Pada kasus ringan, skoliosis biasanya tidak menimbulkan masalah serius, tapi postur tubuh yang buruk dan otot punggung yang lemah bisa membuat area punggung, pinggang, dan bahu terasa lebih cepat pegal, terutama saat duduk lama atau berdiri terlalu lama. Deviasi septum. Deviasi septum adalah kondisi ketika sekat pemisah antara lubang hidung kanan dan kiri tidak berada tepat di tengah, melainkan miring atau bengkok ke salah satu sisi. Akibatnya, salah satu jalur udara di hidung menjadi lebih sempit dibanding sisi lainnya. Normalnya, septum membantu menjaga aliran udara tetap seimbang di kedua sisi hidung. Tapi pada penderita deviasi septum, bentuk sekat ini bisa bergeser sejak lahir atau berubah akibat benturan pada hidung. Menariknya, sekitar 80% orang sebenarnya memiliki septum yang tidak lurus sempurna. Tapi dalam banyak kasus, kemiringannya sangat ringan sehingga tidak menimbulkan gejala yang terasa. Pada kasus yang lebih berat, deviasi septum bisa membuat aliran udara di dalam hidung jadi kurang lancar. Akibatnya, hidung terasa lebih gampang tersumbat, lebih sering mendengkur saat tidur, atau membuat salah satu sisi hidung terasa lebih sulit digunakan untuk bernapas. Selain itu, aliran udara yang tidak seimbang juga bisa membuat bagian hidung yang lebih terbuka jadi lebih cepat kering. Akibatnya, pembuluh darah di dalam hidung lebih mudah pecah dan menyebabkan mimisan. Dalam beberapa kasus, lendir juga jadi lebih mudah tertahan di dalam rongga hidung, sehingga meningkatkan risiko sinusitis. Gigi berjejal. Gigi berjejal adalah kondisi ketika susunan gigi terlalu rapat, bertumpuk, atau tumbuh tidak teratur karena ruang di rahang tidak cukup. Akibatnya, ada gigi yang miring dan tumbuh saling tumpang tindih. Kondisi ini sebenarnya sangat umum dan sering mulai terlihat saat gigi permanen tumbuh di masa anak-anak atau remaja. Penyebabnya bisa karena ukuran rahang terlalu kecil, ukuran gigi terlalu besar, faktor genetik, atau kebiasaan tertentu saat kecil seperti mengisap jempol dalam waktu lama. Banyak orang menganggap gigi berjejal cuma masalah penampilan. Padahal susunan gigi yang terlalu rapat juga membuat sela-sela gigi lebih sulit dibersihkan. Akibatnya, plak dan sisa makanan jadi lebih mudah menumpuk dan meningkatkan risiko gigi berlubang, karang gigi, hingga bau mulut. Pada beberapa orang, gigi berjejal juga bisa membuat gigitan terasa kurang nyaman atau membuat bagian dalam pipi dan bibir lebih sering tergigit tanpa sadar saat makan. Karena itulah, banyak orang menggunakan behel untuk membantu merapikan susunan gigi. Kaki datar. Kaki datar atau flat feet adalah kondisi ketika telapak kaki tidak memiliki lengkungan yang normal. Akibatnya, hampir seluruh bagian telapak kaki menempel ke lantai saat berdiri. Kondisi ini bisa terjadi karena faktor genetik atau otot penyangga kaki yang lemah. Selain itu, berat badan berlebih juga bisa membuat lengkungan kaki perlahan turun karena telapak kaki terus menahan tekanan yang besar dalam waktu lama. Pada sebagian orang, kaki datar bisa membuat kaki lebih cepat lelah karena fungsi penyangga dan peredam tekanannya berkurang. Akibatnya, area telapak kaki, tumit, pergelangan kaki, hingga lutut jadi lebih cepat pegal, terutama setelah berdiri lama, berjalan jauh, atau olahraga berat. Impaksi gigi bungsu. Impaksi gigi bungsu adalah kondisi ketika gigi bungsu tidak punya cukup ruang untuk tumbuh secara normal. Akibatnya gigi ini bisa tumbuh miring, tertahan di dalam gusi, atau malah mendorong gigi di depannya. Gigi bungsu sendiri adalah geraham terakhir yang biasanya mulai tumbuh pada usia sekitar 17 sampai 25 tahun. Masalahnya, rahang manusia modern seringkali sudah tidak punya cukup ruang kosong untuk menampung gigi tambahan ini. Karena itulah, gigi bungsu menjadi salah satu gigi yang paling sering mengalami impaksi. Pada beberapa orang, gigi ini bahkan tumbuh menyamping hingga menekan akar gigi sebelahnya. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri di bagian belakang rahang, gusi bengkak, sakit saat mengunyah, atau mulut terasa sulit dibuka lebar. Selain itu, karena letaknya berada jauh di belakang, area di sekitar gigi bungsu juga jadi lebih sulit dibersihkan. Akibatnya, sisa makanan dan bakteri lebih mudah terjebak, sehingga meningkatkan risiko infeksi dan gigi berlubang. Klinodaktili. Klinodaktili adalah kondisi ketika jari tangan melengkung ke arah samping secara tidak normal. Kondisi ini paling sering terjadi pada jari kelingking, sehingga bentuk jarinya terlihat sedikit mengarah ke jari sebelahnya.
Klinodaktili biasa terjadi karena salah satu ruas tulang jari berkembang tidak sempurna sejak lahir. Normalnya, bentuk tulang jari terlihat cukup lurus dan simetris. Tapi, pada klinodaktili, salah satu ruas tulangnya bisa berbentuk lebih miring seperti segitiga atau trapesium, sehingga jari perlahan tumbuh membengkok ke arah samping seiring pertumbuhan tubuh. Klinodaktili juga cukup sering diturunkan dalam keluarga. Jadi, kalau seseorang memilikinya, biasanya salah satu orang tuanya juga punya bentuk jari yang mirip. Pada banyak kasus, klinodaktili bersifat ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Karena itu, banyak orang tidak sadar kalau bentuk jarinya sebenarnya termasuk kelainan ringan dan hanya menganggapnya sebagai variasi bentuk jari biasa.